buat rekan-rekan driver komunitas online. Ya, ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Dia decision maker, ya, yang harus bicara, yang bisa merubah. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Entah itu tunjangan hari raya, entah itu bonus hari raya, entah itu apapun namanya lah. Yang penting yang kita harapkan adalah ada kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Kalau THR inilah adalah hak kita. Pemirsa, saat ini sedang berkembang sejumlah isu menarik terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah adanya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu ada pula pemirsa terkait dengan demo ojek online yang menuntut untuk diberikan tunjangan hari raya. Ada pula hashtag yang sedang viral di media sosial, kabur aja dulu. Saya akan coba membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Di sini itu sudah menjadi program prioritas kita. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kemudian kita komunikasi dengan ILO, International Labour Organization. Di dunia itu seperti apa sih terkait dengan penyikapan negara-negara lain seperti apa. Kita kemudian lihat negara-negara lain sama, gitu ya, bagaimana kemudian negara lain dia bisa hadir, ya, kemudian memberikan kepastian ya, terkait dengan para pekerja platform online. Dan itu sudah menjadi catatan-catatan buat kami, untuk kami, dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Ya, Bang Noel, kita berjumpa kembali. Saya kembali ke sini ke kantor Kemnaker ya Bang ya. Bang Wamen, kita bahas hal yang baru-baru ini terjadi Bang. Senin 17 Februari 2025, ratusan pengemudi ojek online datang ke sini ya Bang ya, ke gedung Kemnaker, membawa sejumlah tuntutan. Mungkin bisa diceritakan waktu itu seperti apa sih Bang mereka datang ke sini Bang? Pertama,
bukan ratusan ojek online, ratusan atau puluhan organisasi. Jadi mereka karena gini, tadinya kan mereka mau datang itu puluhan ribu ya, puluhan ribu. Yang akhirnya kita bilang jangan. Toh komunikasi ini lancar kok. Bukan kenapa? Pertama yang kita khawatirkan kemacetan. Kedua, kan kita harus perhatikan empati publik terhadap perjuangan mereka. Jangan sampai nanti publik malah tidak empati. Ketiga, mereka kan bisa mencari juga ngojek. Atau sudah terwakilkan dengan pimpinan-pimpinan organisasinya, gitu loh. Jadi saat itu kawan-kawan ojek online melakukan demonstrasi dengan harapan dan tuntutan mereka terkait THR, tunjangan hari raya. Nah, dalam hal itu juga kita sudah komunikasikan dengan aplikator-aplikator Grab, semua lah ya terkait yang driver-driver ini. Misalnya Grab, Gojek, Lalamove, lantas Maxim dan semua lah. Nah, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan semacam THR gitu. Entah itu namanya bonus hari raya, entah itu namanya bantuan hari raya, tapi nuansa hari raya itu benar-benar ada di tengah-tengah keluarga mereka. Karena gini, kita tidak mau ketika menghadapi hari raya, kan kasihan keluarganya, pasti ditanya, ayah kita mau belanja celana dong, baju baru gitu loh. Itu kan kita nggak mau driver-driver ini sudah capek di jalan, ada beban psikologis soal anak gitu loh. Belum lagi istrinya, ayah beli daging yuk kita bikin opor atau bikin ketupat. Ketika permintaan itu tidak terpenuhi, itu kan beban psikologis. Nah, maksud saya para aplikator ini yang sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dari apa yang mereka lakukan, kerja-kerja driver ojek online ini, dibagi dong gitu loh. Gitu, bagi aja mereka kan. Nah, dibagi ini kemarin kita udah diskusi banyak lah ya, dan mereka hanya bisa menyiapkan sembako. Nah, kita tidak mau sembako, kita mau mereka dengan uang cash gitu. Hampir 9 tahun lebih aplikator ini kan tidak memberikan THR gitu loh. Ya kasih dong, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kita tidak mau celah kosong terhadap regulasi ini dimanfaatkan oleh para aplikator. Saya nggak mau. Kali ini negara menegaskan bahwa negara hadir bersama warga negaranya, yaitu apa? Driver ojek online. Ya, tapi Bang Wamen, apakah sejauh ini sudah ada regulasi terkait dengan driver ojek online secara resmi itu seperti apa? Ya, itu sudah kita lakukan. Kita kemarin kumpulkan kawan-kawan aplikator dengan kita membuat kajian. Kemudian nanti itu akademik, nanti naskah akademik kita kasih juga. Karena kita tidak mau membuat regulasi tanpa ada sebuah kajian. Karena kalau hasil yang kita lihat itu, pertama, negara-negara Eropa yang sangat kapitalistik aja itu peduli dengan driver ojek online. Bahkan sampai mereka bilang bahwa driver ojek online adalah pekerja. Kedua, tetangga kita Singapura sama memposisikan pekerja ojek online ini, driver-driver ini adalah pekerja. Lantas nanti ILO, International Labour Organization, itu juga menempatkan kawan-kawan driver ojek online ini adalah pekerja. Nah, kita kan tidak mungkin tanpa kajian-kajian itu sendiri. Memang kita sadari bahwa dampak dari pekerja-pekerja digital ini tidak ada regulasi yang mumpuni. Gitu, seharusnya negara peka atau jangan abai terhadap fenomena seperti ini. Harapan kita ke depan ya, semoga nih para aplikator ini paham. Jangan sampai ada benturan-benturan terkait kesalahpahaman yang sebetulnya negara bisa menyelesaikannya, lantas aplikator bisa menerimanya. Karena bukan soal aplikator mendapatkan keuntungan, tapi juga kita harus bicara tentang bagaimana kesejahteraan kawan-kawan driver ojek online. Itu yang lebih penting gitu loh. Karena negara punya kewajiban menjamin warga negaranya sejahtera. Gitu. Jadi Bang Wamen, bisa dikatakan nggak misalnya 9 tahun kemarin tidak mendapatkan THR dikarenakan status dari para pengemudi ojek online ini adalah mitra, bukan pekerja? Mitra. Kalau bicara mitra, harus ada kesejajaran dan kesetaraan. Nah, persoalannya ada nggak itu? Mereka bisa naikin tarif,
dengan keuntungannya lebih besar ada perusahaan aplikator. Lalu keuntungan dari drivernya berapa persen? Maksud saya gini, suruh aplikator itu jujur, gitu loh. Namanya mitra itu kan sejajar. Ada sebuah kesepakatan yang dibuat antara misalnya Mbak dengan saya, kita kerjasama yuk. Dengan sebagai mitra, kamu punya apa, saya punya apa. Namanya kemitraan itu kan sejajar dan saling menguntungkan. Itu prinsip dari sebuah kemitraan, gitu loh. Tapi kalau kemitraannya sifatnya, oke, kita mitra, kita bekerja sama, keuntungan di saya 90%, di kamu 10%. Adil atau tidak? Dengan kemitraan yang selama ini didefinisikan oleh kawan-kawan aplikator. Jadi sejauh ini bagaimana Bang komunikasi dengan pihak aplikator terkait dengan tuntutan ojek online untuk menyuarakan ini adanya THR? Ya gini, kawan-kawan aplikator kemarin keberatan dengan istilah THR. Tuh ya semua akhirnya kita bilang ya sudah. Kalau kalian keberatan dengan THR itu karena takut kalian karena ada undang-undang Permenaker nomor 6 itu diwajibkan karena memang ada ikatan kerja. Nah, soal driver ini kan memang mitra, tapi mitranya mitra yang tidak sejajar, itu tidak fair. Nah, kita nanti bikin regulasinya terkait itu, makanya kita tidak mau, oke, kita ikutin tuntutan aplikator ini ya, tidak memakai istilah tunjangan hari raya. Ya, kita titik temunya adalah bantuan hari raya. Agar kesan hari rayanya tetap nemu lah, dapat lah ya. Karena ini juga pesan Pak Menteri saya. Jangan pakai yang lain-lain lah, pokoknya minimal ada hari rayanya. Ya udah kita cari rumusan. Oh iya, bagusannya bantuan hari raya. Kalau enggak bonus hari raya gitu loh. Nah, kita bernegosiasi lagi soal itu, akhirnya mereka nerima nih kawan-kawan aplikator. Nah, tinggal bentuknya. Nah, kita diskusi lagi dan kita bernegosiasi lagi bahwa udah bentuknya kalau dari kawan-kawan aplikator berharap itu sembako. Saya bilang jangan. Kita maunya duit. Bisa kalian ini ya, bisa kalian sembako berapa, lantas masuk bengkel berapa, bikin ini berapa. Mereka biasa memberi intensif itulah ya. Gitu. Dan kita bilang jangan, mendingan bentuk duit. Karena gini, kalau harganya sembako itu satu paket itu taruh misalnya 500.000. Kemudian ada duit cash 500.000. Pasti aplikator itu lebih memilih duit dibanding sembako, paket sembako gitu. Dibanding juga misalnya masuk bengkel dengan diskon sekian persen, lantas apalagi lah ya gitu loh. Dan kalau seandainya diakumulasi itu dikumpul-kumpul harganya berapa, ya udah jadiin duit aja saya bilang. Kalau enggak kalian bikin skema, kan kalian ada setiap pemotongan 20-30%. Ya udah dalam sebulan ini kasih aja skema itu buat mereka bonusnya gitu. Ya kan nggak susah kan kalau kalian menghindar dari duit cash gitu loh. Ya kalau gitu perusahaan sedikit mengalah lah. Jangan terlalu, terlalu rakus, terlalu tamak. Kalian mencari keuntungan terlalu besar tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Ini bisa tentang kemanusiaan menurut saya. Ini batasnya udah lebih tinggi lagi, gitu loh. Kalau perusahaan atau apapun namanya industrial tidak memiliki rasa kemanusiaan, saya rasa itu. Oke, tapi sejauh ini ada tenggat waktu nggak Bang yang diberikan oleh Kemnaker terhadap para perusahaan ojek online di Indonesia terkait dengan bentuk pastinya nanti akan seperti apa? Ya kita kan lagi mengkomunikasikan hal itu ya. Kita sedang mengkomunikasikan hal itu agar ya kita tidak mau memberatkan aplikator. Tapi prinsip kami negara harus tetap posisinya pada warga negaranya yaitu kesejahteraan. Gitu loh, itu prinsip dasarnya. Kita tidak mau negara ikut narasi yang ya gimana gitu ya, kita nggak mau. Prinsipnya itu, adanya negara kan ada warga negaranya. Gitu. Kemudian masa kita negara melihat warga negara sengsara, ya nggak bisa, kita nggak mau. Kesejahteraan warga negara yang utama ya Bang. Pertama itu, yang harus diketahui para aplikator, negara sifatnya memaksa. Dengan apa? Membentuk yang namanya regulasi, entah itu undang-undang, entah itu permen, entah itu surat edaran. Negara memaksa lewat itu. Oke, Bang, selain tuntutan ingin THR begitu jangan hari raya, ada tuntutan lain tidak Bang yang disuarakan? Banyak, misalnya terkait mereka berharap mendapatkan asuransi, kemudian cuti hamil untuk driver-driver perempuannya,
Kemudian ya banyaklah soal yang tadi juga soal definisi antara mitra dan pekerja. Mereka berharap ya mereka posisinya sebagai pekerja bukan mitra gitu loh. Saya rasa hampir semua tuntutan yang disampaikan kawan-kawan driver ojek online ini masih sangat logis lah ya dan rasional menurut saya gitu loh. Karena ini selain soal kebutuhan sosialnya, kebutuhan ekonominya, ya terkait juga posisi hukumnya gitu loh. Karena mereka kan juga harus diatur, nggak bisa tidak. Ini kan ada kekosongan selama ini. Menurut saya ini aturannya masih selama ini ya banci lah ya, nggak jelas, kasihan. Kelaminnya entah kemana nih. Tuh. Baik, Bang Wamen, pada saat dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online datang ke sini, apa saja yang Abang sampaikan secara langsung kepada mereka? Banyak, yang jelas pasti kita sampaikan bahwa hari ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang dipimpin kementeriannya oleh Pak Prof. Yasserli, posisi kami tetap akan mendengar dan akan memperjuangkan sebagian tuntutan kawan-kawan ojek online. Begitu juga kami sampaikan juga ke para aplikator. Kita juga akan mendengar apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan aplikator ya, pekerja platform ini ya, pemilik platform ya. Gitu. Jadi kita tidak mau juga semua tuntutan yang kiranya tidak bisa dipenuhi oleh platform ya akan kami komunikasikan gitu. Apa yang bisa diperjuangkan buat kawan-kawan kita jelaskan juga loh. Ini kawan-kawan platform digital itu sudah menyiapkan ABCDFG, kita sampaikan juga. Misal mereka menciptakan para entrepreneur di platform ya. Kemudian juga mereka sepakat soal ya kami akan menyediakan asuransi dan mereka juga akan menyiapkan misalnya BLK ketenagakerjaan terampil ya, khususnya misalnya mau bikin nyalon atau apa, hal itu banyak juga gitu di sana. Belajar bahasa Inggris, itu platform digital menyiapkan itu juga. Gitu. Baik Bang, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi usai jeda yang berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di One on One Sinda News TV. Presiden Prabowo Subianto menaikkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37 2021 mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Regulasi ini mengatur skema perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK untuk bisa mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengklaim aturan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terkait kesejahteraan pekerja. Yang kedua, dukungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Kami pekerja yang mengalami PHK, kita akan memberikan stimulus baik materi ataupun non-materi. Pertama adalah dukungan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah, dan kemudahan akses informasi pekerjaan. Selain itu juga kemudahan akses program prakerja. Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat ter-PHK. Jaminan kehilangan pekerjaan yang disiapkan pemerintah ini adalah kebijakan untuk meringankan beban finansial pekerja yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, serta memberikan jaring pengaman sementara sebelum pekerja menemukan pekerjaan baru. PP nomor 6 tahun 2025 ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dengan memberikan kompensasi finansial. Dalam aturan tersebut, pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari gaji bulanan mereka selama kurun waktu 6 bulan.
Hal tersebut diatur dalam pasal 21. Sebagaimana dikutip dari salinan PP tersebut, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Dalam pasal tersebut turut diatur bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal 5 juta rupiah. Dalam belit yang ditandatangani Prabowo pada 7 Februari lalu tersebut terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan. Salah satunya adanya penambahan pasal 39A yang mengatur bahwa jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup dan menunggak iuran hingga 6 bulan, manfaat JKP tetap akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Meski begitu, kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan, iuran, dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan tetap berlaku. Saya ingin bertanya terkait dengan PP nomor 6 tahun 2025 Bang tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Itu siapa saja Bang yang berhak mendapatkan Bang? Pertama-tama mereka semua dapat ya, semua dapat kawan-kawan buruh. Tapi syaratnya begini, pertama harus terdaftar. Okay. Terdaftar, kedua perusahaan juga harus mendaftarkan ke kita. Kalau tidak itu tanggung jawab perusahaan. Jangan sampai lagi nanti perselihan-perselihan hal yang kayak begini dilempar ke kita semua. Di sisi lain persoalan yang sangat administratif itu penting kan, pendaftaran itu kan administratif ya. Itu penting untuk kita ketahui karena itu menjadi ketentuan, karena itu kan terkait data. Misalnya perusahaan melakukan PHK, berapa yang mereka PHK? Lantas kewajiban-kewajiban perusahaan industrial apakah sudah terpenuhi? Jangan-jangan mereka hanya mendaftarkan tapi ya kita tidak tahu kewajiban perusahaan terhadap kawan-kawan pekerja ini. Gitu. Yang jelas semua mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan ini. Dengan syarat tadi dan ketentuan tadi, mereka harus didaftarkan oleh perusahaan. Itu. Sejauh ini udah banyak belum Bang? Bang Mamet perusahaan yang mendaftarkan? Ya cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Karena ini kan JKP ini kan salah satu program pemerintahan Pak Prabowo ya, JKP ini. Bayangkan negara menjamin kehilangan pekerjaan, baru ini di eranya pemerintahan Prabowo Gibran. Harusnya ada semacam apresiasi antara buruh dan pemerintah. Dia harus apresiasi ya, bahwa ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan ini. Pemerintah telah menerbitkan aturan baru untuk para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan tersebut tertuang dalam PP nomor 6 tahun 2025 atas perubahan PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam aturan yang diteken oleh Prabowo Subianto dan sudah berlaku sejak 7 Februari 2025 menyebutkan pekerja korban PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai per bulan sebesar 60% dari upah terakhir maksimal selama 6 bulan. Namun, kebijakan tersebut memiliki batas upah yang ditentukan, yaitu maksimal sebesar 5 juta rupiah. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan JKP ini rupanya tidak berlaku bagi peserta yang terkena PHK dengan alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Hal ini dipertegas dalam pasal 20 ayat 1 belit tersebut. Sementara itu, masih dalam belit yang sama, ditegaskan bahwa yang akan membayar upah nantinya adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan JKP, pekerja harus memberikan bukti tanda terima laporan PHK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, suku dinas ketenagakerjaan provinsi atau suku dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota. Tak hanya itu, diperlukan juga akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau tanda terima laporan PHK. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah: pertama, peserta merupakan korban PHK untuk hubungan kerja PKWT dan PKWTT. Kedua, peserta harus bersedia untuk bekerja kembali.
Ketiga, peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadinya PHK. JKP ini diharapkan bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban PHK untuk berwirausaha hingga mempelajari keahlian baru yang dibutuhkan industri atau dunia kerja. Para korban PHK juga diharapkan bisa segera bangkit dan kembali bekerja dengan keahlian baru dan melakukan pekerjaan barunya dengan baik. Memang sebelumnya latar belakangnya bisa tercetus adanya JKP ini tuh bagaimana Bang sebelumnya? Pertama gagasan awalnya gini, ini kan kasihan ya dengan maraknya PHK sepihak dan sebagainya. Nah negara harus hadir dengan kegelisahan yang membuat rakyat ini atau khususnya kawan-kawan buruh atau pekerja ini khawatir. Nah tugas negara kan selain mensejahterakan juga menghilangkan persoalan-persoalan psikologis mereka. Jangan sampai nanti ketika mereka kehilangan pekerjaan, frustasi, lantas melakukan hal yang tidak baik, melakukan tindakan kriminal, kita tidak mau. Nah itulah pentingnya negara itu hadir. Bang Momen, sejauh ini apakah ada tenggat waktu Bang kapan perusahaan harus mendaftarkan karyawannya terkait dengan JKP ini? Ya secepatnya, jangan lambat. Karena kan kita harus cepat-cepat menangani, jangan setahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, secepatnya. Ketika ada proses PHK itu terjadi, segera laporkan. Gitu. Jadi itu secepatnya ya, prinsipnya bukan dengan limit waktu yang sekian lama, enggak. Cara mengajukan JKP 60% untuk korban PHK. Yang pertama, buka laman resmi Siap Kerja. Kedua, buat akun dan klik daftar sekarang. Langkah ketiga, lengkapi data diri sesuai yang diminta, seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, alamat email, dan nomor ponsel. Langkah keempat, setelah berhasil membuat akun, lengkapilah biodata dan profil diri. Kelima, buatlah laporan kondisi PHK jika belum ada. Langkah terakhir, cek rencana aktivitas. Jika belum ada, Anda dapat mengikuti cara berikut. A. Klik buat laporan. B. Lengkapi data diri. C. Akhiri dengan buat laporan. Tagar kabur aja dulu menggema di sosial media. Tagar yang kini ramai diunggah oleh netizen terutama generasi Z sebagai respon atas kondisi ekonomi, sosial hingga keadilan di dalam negeri yang dianggap carut marut. Tagar kabur aja dulu dianggap sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang lebih baik. Sejumlah konten yang memenuhi lini masa berisi pengalaman kreator Indonesia yang menunjukkan pengalaman bekerja, sekolah hingga merintis usaha di luar negeri dengan hasil yang kerap diakui lebih baik. Public figure Indonesia Helmi Yahya melalui akun media sosialnya menyebut banyak anak muda Indonesia merasa lebih dihargai di luar negeri. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Negara yang paling banyak jadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Hong Kong dengan hampir 93.000 pekerja migran asal Indonesia. Kedua Taiwan dengan 79.000 pekerja, ketiga Malaysia dengan 43.000 pekerja, keempat Jepang dengan hampir 12.000 pekerja, kelima Korea Selatan sekitar 10.000 pekerja. Keenam Singapura juga sekitar 10.000 pekerja, ketujuh Arab Saudi sekitar 7.000 pekerja, 8 Italia sekitar 3.000 pekerja, 9 Brunei Darussalam sekitar 2.800 pekerja, dan ke-10
Turki sekitar 2.500 pekerja asal Indonesia. Yang saya khawatir dari reaksi yang sekarang terjadi di kalangan anak muda itu adalah cerminan dari social distrust, ya, ketidakpercayaan anak-anak muda terhadap apa yang terjadi atau pengelolaan negara yang ada pada saat sekarang ini. Masa depan mereka menjadi tidak menentu, mereka tidak secure, tidak merasa aman. Nah, dikaitkan dengan hal-hal yang sangat spesifik, ya, misalnya tentang sistem penggajian, sistem apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan yang lebih luas tentang kebutuhan perumahan dan sebagainya, ada ketimpangan yang luar biasa. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di program One on One bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bang Immanuel Ebenezer. Yang sedang viral saat ini #kabur aja dulu. Nah, menurut dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri ini melihat hashtag ini dan viral seperti apa, Bang? Gini, soal hashtag ini kan banyak orang punya dua sudut pandang, ya. Pertama, karena saya langsung konfirmasi oleh mereka yang menggagas ini, itu si Mas Ainun Najib kalau masalah yang sekarang menjadi diaspora di Singapura. Pertama, gagasan ini lahir, hashtag ini itu untuk menyemangati kawan-kawan untuk bekerja di luar, selain bekerja mencari belajar dan sebagainya. Nah, kemari kesannya konotasinya jadi kesannya buruk gitu loh. Kok kabur aja dan harus gini. Pertanyaan itu waktu saya ngejawab itu juga, itu saya nggak tahu itu yang nanya itu wartawan atau bukan. Tiba-tiba itu ada itu di salah satu media mainstream, ya. Tapi saya mau komplain, saya nggak mau karena saya pikir sudahlah gitu loh. Karena emang jawabannya kan saya spontan semua. Gitu pas saya tanya, kabur aja, balik lagi deh gitu loh. Jawaban itu yang akhirnya menjadi viral dan yang mengorkestrasi saya tahu semua, teman saya semua gitu loh. Makanya saya bilang, ih kok begitu. Tapi gini prinsipnya, kita kawan-kawan yang mau keluar negeri kan sudah banyak. Entah itu magang, bekerja tetap di sana. Nggak ada satupun yang teriak bikin, kabur aja dulu yuk. Nggak ada tuh. Dan kemudian yang kawan-kawan magang juga di Jepang, Korea dan semuanya, kan mereka juga memiliki skill. Selain punya kemampuan bahasa, jangan sampai mereka terjebak dengan para calo-calo tenaga kerja keluar. Karena kenapa? Yang ngerinya mereka pas masuk di rekrut jadi operator judi online, kemudian menjadi kurir narkoba, kemudian jadi scamming gitu. Itu yang kita khawatirkan. Makanya saya bilang pergi aja. Bahkan ada beberapa kawan-kawan yang ke Jepang, saya bilang kalau kalian ke Jepang, kalau betah lanjutkan, ajak tetangga kalian, ajak saudara kalian. Seandainya sudah sejahtera, balik. Gitu loh. Kalau tidak sejahtera, jangan. Karena prinsip orang Sumatera, ya, orang Batak, kemudian orang Madura, orang Bugis, ketika merantau, dia hanya mau pulang ketika dia sukses. Lihat orang-orang Bugis, ada yang di Jepang, nggak pulang tuh mereka. Di Afrika, di mana? Karena kan karakter bangsa ini kan karakter pejuang, bukan pecundang. Bukan lari kabur, lantas sudah nggak balik lagi. Dengan coba membuat semacam pesan yang terkesan pesimis. Kok kesannya pesimis, ya? Karena kita ini anak-anak pejuang semua, anak-anak petarung. Republik ini hadir itu karena darah juang anak-anak muda, bukan darah pecundang. Lantas ada yang minta, Pak Wamen minta maaf, gue nggak mau minta maaf. Apa yang gue minta maaf? Nggak ada urusan, saya bilang. Saya punya semangat untuk Republik ini. Kemudian ada kawan-kawan mau kerja di sana, laporkan ke kita. Seandainya kawan-kawan keahliannya kurang, kita siapkan skillnya biar upskillnya ada, gitu loh. Kita siapkan BLK, gitu loh. Kita siapkan apa kawan-kawan mau. Sebetulnya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini dengan dipimpin Pak Menteri Yasserli dan saya di sini, hal-hal yang kiranya mempersulit bisa laporan ke saya langsung. Udah kita permudah semua. Karena komitmen kita adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, bagaimana mengikuti narasi Pak Presiden, yaitu apa? Indonesia ini rakyatnya harus tidur nyenyak. Nyenyak itu dalam arti bahagia, bisa mimpi indah, gitu.
Bukan tidur dengan ketakutan, besok bayar kontrakan gimana ya, besok bayar sekolah anakku gimana ya, besok ongkos sana. Nggak. Itu menjadi komitmen Pak Prabowo. Makanya sampai detik ini Indonesia terang dan tidak ada yang mau kabur. Gitu. Dia tetap mencintai bangsa ini, bukan terkait patriotisme ya, tapi ini terkait tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa. Dengan semangat, nada semangat, pesan yang semangat, itu yang kita inginkan. Bukan dibilang kritik apanya, itu bukan kritik. Kita nih suka mengkritik kekuasaan. Misalnya kita, kekuasaan ini korup, kita harus cari pemimpin yang tidak korup. Nah, itu baru kritik. Ini kabur aja lah, wih apa gitu. Dan semua pertanyaan itu menurut saya kan pertanyaan yang spontan yang ditanyakan ke saya. Jawaban saya spontan juga. Makanya saya bilang ya mau kabur aja, jangan balik lagi ya gitu. Sembari saya ketawa saat itu. Tapi secara prinsip, tadi saya sampaikan di awal, negara ini tidak mau sampai warga negaranya yang pergi keluar itu malah susah gitu. Contohnya sederhana apa? Kasus yang di Kamboja. Berangkat ke Kamboja nggak tahu jadi operator judi online, disiksa, dipukulin, teriak-teriak bikin vlog, Pak pemerintah kami susah, kan kita nggak mau begitu gitu loh. Kemudian yang di Malaysia ditembak, ya kan? Itu fakta, itu bukan kita nggak ngada-ngada. Bahkan ada 70.000 tenaga kerja kita di Kamboja. Jadi apa? Jadi operator judi online. Mereka pergi tanpa ketahuin kita tuh. Maksud saya kalian pergi, ya biar kita punya tanggung jawab negara ini. Jangan nanti susahnya kita yang diteriakin gitu loh. Itu hal kayak begitulah. Tadi kan Bang Noel juga sempat berbicara terkait dengan yang tagar Kamboja dulu ini menyindir situasi, banyak yang mengira menyindir situasi dunia kerja di Indonesia saat ini. Apakah memang dunia kerja Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik aja, Bang? Jangankan Indonesia, secara global juga emang baik-baik. Amerika tuh angka penganggurannya tinggi. Mana yang nggak tinggi negara? Gitu loh. Nah ini kan gini nih, mereka kadang-kadang nggak paham. Mereka hanya senang dengan informasi gaji besar. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka kerja di sana gajinya besar. Tapi ingat, ada mereka bayar pajak. Pertama, belum lagi komponen-komponen yang lain harus mereka penuhi. Misalnya kayak bayar tempat tinggal, ongkos kemana, dan lain-lainnya, belum makannya. Saya tanya teman-teman saya yang di Eropa, di Jerman ya, gajimu berapa bro? Gue gede, berapa? 40 juta. Lantas bayar apartemen berapa? 12 juta, Sisa berapa tuh? Sekian juta. Lantas uang ini taruh sekian juta, Sisa-sisa semua berapa ya lu pegang? Ya lumayan lah, berapa? 3-4 juta katanya. Ya kecil-kecil juga dong, saya bilang. Percuma. Mereka hanya mendengar kesannya gaji besar. Mereka tidak melihat potongan pajak dan lain-lainnya. Nyewa apartemen, rumah dan sebagainya. Gitu loh. Jadi hanya tergiur dengan gaji besar. Mereka pikir kayak di Indonesia, tapi pada akhirnya apa? Mereka pada pulang dengan mencintai bangsa ini. Gitu. Tapi ingat, mereka yang pergi ke sana, ke luar negeri adalah patriotik bangsa. Dan ingat, para pekerja migran kita adalah penyumbang devisa nomor 2 di Republik ini. Dan mereka harus mendapatkan sebuah penghormatan yang luar biasa juga. Makanya bangsa ini harus belajar menghormati anak bangsanya yang berjuang di sana. Contoh apa? Cina. Wah, anak-anak mudanya. India. Balik semua tuh. Transfer knowledge itu luar biasa. Akhirnya negaranya maju, Cina maju. Nah kita kan mau begitu. Dan itu memang sudah terjadi. Gitu loh. Kita senang sekali diaspora-diaspora di sana ketika pulang ke Indonesia. Mereka menurut saya para patriotik ya. Bukan pahlawan devisa, tapi memang seorang patriotik. Kok perlu kita bilang patriotik devisa gitu. Sebetulnya saya tidak mau merespon hashtag, tapi secara substansi kalau kawan-kawan mau kerja di luar, negara tidak pernah melarang. Kedua, kawan-kawan mau kerja di sana yang skillnya tidak ada harus lebih berhati-hati. Kita Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan namanya Balai Latihan Kerja untuk kawan-kawan yang tidak memiliki skill-skill yang menjadi kebutuhan tempat kerja di luar negeri. Yang pasti kami Kementerian Tenaga Kerja tidak menyiapkan tenaga kerja untuk operator judi, itu udah pasti. Kami tidak menyiapkan tenaga kerja untuk scamming. Kami tidak menyiapkan tenaga kerja yang terkait yang melanggar itu, gitu. Jadi kita hanya fokus tenaga kerja yang terampil.
Gitu. Semoga kawan-kawan yang mau bekerja bisa datang ke BLK Tenaga Kerja dan kita menjamin tidak bayar. Biar ada skill kita ke sana dan itu skill itu bisa digunakan untuk tempat-tempat penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selain bahasa ya, menguasain bahasa juga. Gitu. Bang Noel, lantas sejauh ini apa yang sudah dan akan pemerintah lakukan untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja di Indonesia, Bang? Pertama, kita sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa kementerian, gitu loh. Kementerian-kementerian terkait ya, karena ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab semata Kementerian Tenaga Kerja aja, semua lembaga kementerian juga punya tanggung jawab yang sama. Pertama itu, kedua ya kita ngeliat fenomena di bawah ini tentang calo-calo tenaga kerja dan itu tidak bagus dan kami akan melakukan tindakan-tindakan hukum gitu dan itu ternyata salah satu perusak. Akhirnya kasihan kawan-kawan pencari tenaga kerja itu dihambat dengan calo-calo ini. Dan ketiga juga kita lagi berhadapan dengan para ormas-ormas yang menghambat proses investasi gitu loh. Kan kalau seandainya banyak yang menginvestasi ke Indonesia kan lapangan kerjanya itu terbuka sebesar-besarnya. Nah, maksud saya gini, dukung dong apa yang sudah kita lakukan. Jangan dibangun narasi-narasi yang basisnya pesimis, kabur aja lah, Indonesia apa gelap apa mendung apa tuh. Nah, ya kayak gitu-gitu apa? Gitu loh. Kalau mereka marah dengan yang pemerintahan sebelumnya silakan marah. Tapi biarkan kami yang bekerja hari ini, gitu loh. Jadi ini nggak seperti gini, nggak seperti tangannya mudah bikin hashtag ya, gitu. Gampang gitu, nggak seenteng itu. Tapi negara masih punya tanggung jawab besar. Dan saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya bekerja untuk hal itu. Dan tanggung jawab itu kita pikul, nggak cengeng kita, nggak nangis, aduh banyak banget sih pusing kita, nggak. Tanggung jawab itu benar-benar kita pikul. Dan Pak Menteri saya dan saya bekerja untuk hal itu. Untuk di Kemenaker sendiri bagaimana menghadapi pemangkasan anggaran, Bang? Kita senang. Pak Menteri tetap semangat bekerja. Kita 57%. Banyak program-program yang terpangkas ya, tapi kita tetap semangat. Jangan karena gara-gara hal itu kemudian kita hilang semangat gitu loh. Kita nggak. Saya yakin sekali pemangkasan itu dilakukan karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang kan pasti itu proses kajiannya pasti ada ya, tidak mungkin tidak. Apakah itu menurunkan itu kerja kita? Enggak, gitu. Kita tetap kerja. Karena jangan-jangan ini diuji kita untuk mampu nggak bekerja nih. Dan kami katakan ke Presiden, kami kerja Pak, kami mampu, gitu loh. Tapi kan sekarang ya kan kita menegosiasikan lah ya terkait anggaran ini. Akhirnya ada beberapa program-program yang kita sampaikan ke Presiden, Pak, ini program ini anggarannya sedikit murah. Oh gitu ya? Udah kita negosiasikan, sampaikan ke DPR, ke Menkyu, naik itu anggarannya. Kan anggaran-anggaran yang kira-kiranya tidak produktif, anggaran-anggaran yang cuma buang-buang. Misalnya apa? Salah satunya yang sudah saya lakukan. Kalau seandainya pergi keluar daerah, naik pesawat, naik kayak kereta pesawat ekonomi lah, ngapain bisnis sih? Kedua, jangan terlalu banyak bawa gerombolan-gerombolan lah. Itu kan uang SPD itu. Nah, terkait hal itu kan. Kemudian apalagi banyak turunannya ke bawahnya itu. Dan Presiden concernnya itu. Nah, ini kan kita memang berhadapan dengan mafia anggaran. Iya, ini bermain kan mafia anggaran. Gitu. Mereka sudah membayangkan kita akan mendapatkan proyek besar, sekian. Tiba-tiba nol. Look. Yang marah kan bukan kita. Kita mah sedang kawan-kawan di Kementerian Tenaga Kerja, birokrasinya senyum-senyum aja tuh. Tetap mereka bekerja dengan normal. Gitu. Baru kali ini seorang pejabat bilang ada mafia anggaran. Lantas Bang, untuk di Kemenaker sendiri terkait dengan efisiensi anggaran, apa saja yang dilakukan penghematan tuh dari sisi apa saja? Pertama, yang pasti nanti kita ingatkan ke kawan-kawan di birokrasi, udah kita misal ada seminar-seminar, yuk kita mendingan jangan di hotel, sementara di gedung yang kita miliki juga bagus kok. Kedua, pejabat-pejabat untuk tidak lagi naik pesawat-pesawat yang bisnis, fasilitas gitu lah, udah naik aja ekonomi. Kiranya kalau seandainya jaraknya kemana bisa digunakan lewat darat lah gitu loh. Jangan ramai-ramai. Hotel sudah mendingan di kantor aja, nginepnya kalau dekat rumah. Kayak gitu-gitu kan itu nurunin lumayan, mengefisiensi anggaran. Banyak hal lah gitu, banyak hal. Gitu. Berarti memang tidak ada masalah ya Bang ya dengan adanya efisiensi? Sangat tidak ada masalah. Bahkan dampak dari efisiensi anggaran itu kan negara mendapatkan anggaran yang lebih besar. Dan itu kan bisa diinvestasikan misalnya buat proyek-proyek investasi
yang nanti bisa ada resapan tenaga kerjanya. Nah, orang tidak berpikir begitu. Kita tidak mau masuk dalam narasi-narasi para mafia anggaran. Ini aktivis gue keluar yang kayak gini-gini nih. Ya baik, terima kasih banyak Bang Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas waktunya bersama kami di program One on One. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Wamenaker Bang Noel. Saya Smetania pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di episode One on One berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.